Baiklah Bapak Ibu sekalian, berjumpa kembali di video pemanfaatan LMS V-Class ya, playlist pemanfaatan LMS V-Class. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat soal kuis ya. Jadi video ini merupakan lanjutan ya, rangkaian dari video-video sebelumnya, di mana kita semua sudah mempelajari ya bagaimana membuat soal dengan berbagai macam variasinya, kemudian membuat pengelompokan soal ya dengan membuat kategori ya. Sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jika belum ya silakan ditonton dulu ya, karena soal yang kita buat kali ini akan kita buat berdasarkan kategori yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, baiklah, sebelum saya demokan saya akan sedikit menjelaskan ya tentang skenario pembuatan soalnya. Nah, jadi untuk mengimplementasikan soal di V-Class atau di Moodle, nanti kita akan memanfaatkan fitur quiz ya. Jadi quiz ini digunakan untuk pembuatan soal, pengambilan nilai lah, ujian online gitu. Nanti ada fitur namanya quiz ya. Kemudian di sini saya akan buat skenario sederhana ya, soal yang akan kita buat ya, soal quiz atau ujian yang akan kita buat, di mana kita sudah membuat soal dan mengelompokkannya berdasarkan kategorinya. Nah, kali ini kita akan membuat soal ujiannya. Jadi skenario-nya seperti apa? Seperti ini. Yang pertama, total soalnya ada 10 soal. Kemudian masing-masing soal bernilai 10 poin. Jadi totalnya adalah 100 skornya, skor tertinggi. Untuk durasinya 20 menit ya. Untuk skor minimalnya 60. Lalu attempt-nya 2. Attempt ini kesempatan mahasiswa untuk mengerjakan kuis atau ujian tersebut ya. Nanti disesuaikan saja, kalau satu ya satu. Kemudian ini soal-soalnya. Jadi soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 akan saya ambil secara random dari kategori bab 1. Ini ya. Soal nomor 1, 2, 3 akan diambil secara random dari 11 soal yang ada di bab 1. Soal nomor 4 dan 5 dari bab 2, soal nomor 6 dan 7 dari bab 3, soal nomor 8 dari bab 4, soal nomor 9 dan 10 dari bab 5. Nah ini. Oke, langsung saja saya demokan. Jadi masuk ke course Bapak Ibu masing-masing. Kita akan manfaatkan fitur add an activity or resources ya, jadi ada activity, ada resources ya. Kalau ini termasuk dalam activity ya. Jadi kalau sering kita gunakan, dia akan muncul di sini. Ini menjadi favorit ya. Atau kalau tidak muncul, Bapak Ibu tidak muncul di bagian start, Bapak Ibu bisa centang ya. Ini dikasih tanda bintang, nanti akan muncul di halaman start. Atau kalau tidak muncul di activities, ini ada quiz ya, sama saja. Diklik. Kemudian kita beri nama, misalkan ujian tengah semester. Ini ya. Ujian tengah semester. Nah, ini deskripsinya terserah ya Bapak Ibu sekalian. Oke, waktunya, timingnya akan kita mulai ya sekarang misalkan, dan akan kita tutup besok. Ini kebetulan ini tanggal 22. Kemudian waktunya, durasinya tadi 20 menit ya. Kalau Bapak Ibu tidak ingin memberikan durasi ya bebas mengerjakan kapan saja ya. Ini di disable aja, tidak usah di checklist. Tapi kalau butuh durasi ya 20 menit atau 40 menit, sesuaikan. Nah ini ya, jangan lupa time expire-nya. Jadi pilih yang paling atas. Apa ini? Ya ini adalah kalau mahasiswa itu sudah mengerjakan dan tiba-tiba dia koneksinya terputus, dia belum mengklik tombol submit, maka sistem akan mensubmitnya secara otomatis. Nah ini berdasarkan pengalaman, mahasiswa sering lupa. Biasanya dia udah selesai mengerjakan tapi nggak klik submit gitu. Nah ini untuk mengantisipasinya, pilih yang paling atas ya. Oke, kemudian grade-nya, skor untuk lulusnya nanti kita setting selanjutnya. Ini sepertinya belum bisa diisi ya sebelum kita menginputkan soalnya. Dan kesempatan mahasiswa, time allow-nya 2 kali misalkan. Skenario-nya yang diambil apa, nilai tertinggi atau nilai rata-rata, ini bebas ya. Kali ini nilai tertinggi. Oke, cukup.
kita langsung save and display ya, karena kita belum selesai. Nah, ini kuisnya, rumahnya sudah jadi. Sekarang sesuai dengan skenario yang kita buat ya, attempt-nya 2, mulainya jam 2.50 dan seterusnya, waktunya segini, metodenya highest grade. Selanjutnya kita inputkan soal-soalnya sesuai skenario. Nah, tadi nilai maksimum grade 100 ya, karena per poin tadi 10, ada 10 soal jadi 100. Total maksnya masih 0 karena kita belum memasukkan nilainya. Ini kalau kita ingin soalnya kita acak, dicentang saja, tapi saya kali ini tidak ingin saya acak ya. Saya ingin normal saja. Kemudian kita masukkan soalnya, pilih yang add, kemudian random question. Kita kembali ke skenario-nya tadi. Soal nomor 1, 2, 3 random dari bab 1. Oke, soal berarti kita butuh bab 1 di sini yang sudah kita buat sebelumnya. Kita ingin 3 soal pertama atau soal nomor 1, 2, 3 saya ambil dari bab 1, kategori bab 1. Ya, 3 soal ya. Klik random. Ya, kita kembali lagi. Nomor 4 dan 5 dari bab 2. Oke, berarti kita add lagi secara random. Bab 2. Berapa soal tadi? 2. 2 soal dari bab 2. Dan seterusnya ya. Ini 2 soal lagi dari bab 3. Saya tambah lagi ya. Random question. 2 soal dari bab 3. Kemudian 1 soal dari bab 4. Ini 1 soal kenapa? Karena kebetulan saya baru buat 1 soal aja. Untuk yang bab 4 hanya ada 1 soal, nggak apa-apa. Hanya contoh ya. Kemudian 2 soal terakhir ya, soal 9 dan 10 diambil dari bab 5. Oke. 2 soal terakhir diambil dari bab 5. Add. Oke, sekarang soalnya sudah ditambahkan semua, ada 10 soal. Nah, tapi di sini ada total maksnya masih 10. Kenapa? Karena skor masing-masing soal ini 1 poin ya, defaultnya ya. Nah, kita tinggal rubah saja 10 poin. Masing-masing soal tadi skenario-nya ya 10 poin. Kalau beda gimana? Bisa ya, misalkan ini 5 poin gitu, bisa aja. Tapi ini untuk mempermudah ya, skornya saya bikin 10 poin. Ya, 10 10 10 10 dan 10. Ya. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang sudah kelihatan total marks-nya adalah 100. Save. Oke, sudah jadi. Kita kembali ke halaman utama. Nah, ini soal ujian tengah semester sudah selesai dibuat. Jadi, nah ini sesuai skenario-nya tadi sudah kita bahas. Kita coba preview. Start. Nah, ini ya. Soal nomor 1 multiple choice tadi. 1, 2, dan 3. Itu soal multiple choice. Kemudian soal nomor 4 itu short answer. Ya. Soal nomor 5 juga short answer. Soal nomor 6 itu true and false. Ya, betul ya, true and false. Soal nomor 7 juga true and false. Secara acak tentu saja ini. Soal nomor 8 tadi ini matching ya, mencocokkan. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, silak 1 gitu ya. Nah, dan seterusnya. Soal nomor 9, 10 ini esai. Nah, betul ya. Sudah sesuai skenario yang kita buat. Ya, nanti secara otomatis, tapi nilainya akan secara otomatis, tapi khusus untuk esai ini Bapak Ibu perlu inputnya secara manual ya, mengoreksinya secara manual. Oke, itu saja Bapak Ibu terkait pembuatan soal di Vclass ya. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana membuat butir-butir soalnya. Sekarang sudah kita buat bagaimana untuk membuat skenario ujian tengah semester dan membuatnya di Vclass ya. Oke, silakan Bapak Ibu bereksplorasi. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar atau ke tim Spada ya, langsung ada grupnya sepertinya. Pembelajaran daring ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.